Tutur, sandiwara misteri terkini. Dengan penutur Kireina Nabi. Santet Kepala Desa. Halo, gue Kireina Nabi. Beberapa waktu lalu, gue bertemu dengan teman-teman baru. Bersama mereka, gue yakin berbagi cerita itu mungkin sama saja dengan menyelamatkan orang-orang seperti gue yang mulai merasa aneh dan sendirian. Kebetulan gue hari ini menginap di rumah salah satu teman gue. Dia yang mengajak gue menginap, lantaran suaminya mendadak tugas kerja keluar kota. Dan pembantu rumah tangganya juga sedang mudik. Letak rumah Ani, temanku itu ada di pinggiran Jakarta. Sebuah komplek perumahan yang luas, namun sederhana, yang dikelilingi dengan rumah-rumah penduduk lokal. Gue baru pernah nih ke rumah teman gue ini. Tapi begitu gue masuk area rumah penduduk lokal, gue kok ngerasa ada yang gak beres ya. Malam itu kami bergadang dong hingga tengah malam. Yang namanya cewek pasti ngobrol-ngobrol. Temen gue tuh cerita bahwa penduduk kampung ini masih percaya mistis. Dan sekarang lagi pemilihan kepala desa. Jabatan kepala desa paling direbutin di sana. Konon dari tahun ke tahun katanya sih ada tumbal dan perdukunan gitu yang terlibat nih dalam adu jago kandidat kepala desa. Kok feeling gue makin gak enak ya denger cerita si Anu ini. Apaan tuh? Tiba-tiba terdengar sesuatu yang jatuh dari atap. Gue dan Ani langsung kaget. Duh, jangan-jangan maling nih. Gue dan Ani lekas mengambil apapun buat jaga-jaga dong. Gue ngambil sapu dan Ani ambil pisau. Pelan-pelan kita cek semua ruangan. Hingga ke taman kecil di belakang. Anehnya gak ada apa-apa. Lalu gue keluar. Gak ada apa-apa juga sih. Ketika gue masuk lagi, gue ngeliat ada bayangan seseorang persis di depan jendela mengarah keluar. Anehnya padahal tadi pas kita keluar tuh gak ada apa-apa. Tak lama, gue dengar suara kentongan, teriakan, dan orang-orang berlari di jalanan di depan rumah. Ani kaget. Hah? Apaan tuh, Nak? Gue mau chat lagi deh. Ani mau keluar. Gue langsung narik dia. Jangan dulu nih, jangan. Teriakan orang di luar semakin keras. Dan gue denger seperti ada perkelahian. Suara bapak-bapak dan suara ibu-ibu. Lima menit kemudian suara itu mereda. Nak, aku mau keluar sekarang deh. Bentar nih, gue lihat dulu deh. Yaudah deh, oke yuk kita keluar sekarang. Di luar warga komplek berkumpul di lapangan bulu tangkis. Ada suara ibu yang nangis-nangis gitu. Dan beberapa warga pada berdoa. Ya ampun, Ibu Ani gak apa-apa. Pak RT, kenapa Pak? Duh, syukur banget deh Ibu tadi gak keluar. Aman di dalam, Bu. Pak Adi, si calon Pak Lurah, dikejar sama Pak Lurah yang sekarang. Katanya Pak Lurah, anaknya kesurupan di santet Pak Adi.
Tuh, Bu Pia di sebelah kebacok tangannya sama si anak Pak Lurah yang tadi kesurupan. Makanya tuh Pak Lurah mukulin Pak Adi supaya anaknya berhenti kesurupan. Itu Pak Adi meninggal, Bu. Santetnya hilang. Langsung normal lagi tuh anaknya Pak Lurah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duh, kasihan Bu Adi ya. Gue diem aja dong. Gue bingung harus gimana. Karena gue kayaknya tahu deh yang sesungguhnya terjadi. Jadi tuh sosok yang gue lihat di jendela itu dari tadi geleng-geleng kepala saat tadi kami mau keluar. Gue seperti paham tuh maksudnya. Kayaknya dia ngelarang gue untuk keluar. Makanya gue narik Ani. Untung deh, kalau Ani sampai keluar, bisa-bisa dia yang kena bacok. Nah, tapi ya, sekarang gue ngeliat sosok itu lagi. Dia geleng-geleng kepala tuh, melihat ke arah lapangan bulu tangkis. Entah gimana gue paham tuh maksud si sosok itu apa. Kejadian itu tidak ada sangkut pautnya dengan santet atau kesurupan. Anaknya Pak Lurah tidak kesurupan. Pak Adi gak pernah tuh lempar namanya santet. Ini hanya fitnah dan tipu daya mengatasnamakan makhluk yang gak terlihat. Sebenarnya ini cuma murni keserakan manusia. Kalau begini, siapa yang lebih manusiawi? Manusia atau justru makhluk yang bukan manusia?